Lu pernah ngalamin gak? Ketika lagi lewat di jalan yang angker, tiba-tiba lu ngerasa tubuh lu dingin dan ada sosok pria berdiri di ujung jalan, menatap lu tanpa bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di History's Channel. Tempat bercerita di mana ketika misteri menjadi teror. Halo teman-teman History's Channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk cerita kali ini adalah tentang sebuah jalan angker yang terkenal dengan kisah tentang arwah seorang maling yang meninggal secara mengenaskan di jalan itu. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil yang mungkin nggak banyak yang tahu. Tapi ada banyak orang yang bilang kalau di malam hari jalan ini bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri. Nah, kisah utama malam ini adalah tentang seorang pria, sebut aja namanya Jaka. Dia ini adalah seorang tukang nasi goreng yang baru aja membuka lapak beberapa bulan lalu di dekat jalan itu. Pada setiap malam, Jaka selalu terlihat sibuk menggoreng nasi, menyajikan makanan untuk pelanggan yang sedang lewat. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, Jaka mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Penasaran kan dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Di sebuah kota kecil yang terletak agak jauh dari keramaian, terdapat sebuah jalan tua yang dulunya sangat sibuk. Namun, sejak kejadian mengerikan, jalan itu jadi terkenal akan hal-hal misterius yang sering terjadi. Orang-orang mulai menghindar dan lebih memilih lewat jalan lain, meskipun itu lebih jauh. Jalan itu memiliki pohon kelor besar yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Konon katanya pohon itu saksi bisu dari banyak kejadian buruk yang terjadi di sana. Di salah satu sudut jalan itu, terdapat rumah-rumah kecil yang rapat satu sama lain. Beberapa sudah tua dan tak terawat. Beberapa penghuni masih bertahan, meski sering mendengar suara-suara aneh yang datang dari jalan kelor tersebut.
Warga desa biasa menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan tempat itu. Seorang pria, sebut saja namanya Jaka. Dia adalah seorang tukang nasi goreng yang baru membuka lapak beberapa bulan lalu, tepat di dekat jalan itu. Setiap malam, Jaka selalu terlihat sibuk menggoreng nasi, menyajikan makanan untuk pelanggan yang lewat, hingga suaranya mulai tidak terdengar lagi karena angin malam yang semakin kencang. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, Jaka mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh. Mulai dari suara langkah kaki yang selalu terdengar di malam hari. Suara gemerisik seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pohon kelor. Hingga bau busuk yang tiba-tiba menyeruak tanpa sebab. Pada awalnya, Jaka menganggapnya sebagai hal biasa, tapi lama-kelamaan ketakutan itu tidak bisa lagi dia abaikan. Pada malam hari yang dingin dan gelap, seperti biasa, Jaka mulai menyiapkan nasi gorengnya. Tetapi kali ini, sesuatu terasa berbeda. Hujan mulai turun perlahan. Udara semakin berat dan suara-suara aneh mulai terdengar. Sepertinya ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pohon kelor yang besar itu. Suara gemerisik itu semakin keras, semakin jelas. Jaka merasa seolah ada yang mengamatinya dari kejauhan. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan mengaduk nasi gorengnya. Tapi saat itu juga, langkah kaki terdengar jelas di dekatnya. Langkah itu bukan langkah manusia biasa, tapi langkah yang berat. Seperti sesuatu yang lebih besar sedang berjalan mendekat. Jaka menoleh, tapi tak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang menyelimuti jalan itu.
Beberapa detik kemudian, Jaka kembali mendengar suara langkah itu lagi. Namun kali ini, langkah itu tidak berhenti di depannya, melainkan melangkah lebih dekat melewati lapak nasi gorengnya menuju pohon kelor besar di ujung jalan. Jaka merasa tubuhnya gemetar, napasnya semakin berat, tapi dia berusaha tetap tenang. Aroma busuk yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Bukan bau sampah atau makanan basi, melainkan bau seperti sesuatu yang busuk dan membusuk. Jaka mencoba menutup hidungnya, tapi bau itu semakin kuat. Jaka pun merasa ada yang tidak beres. Dan saat itulah dia mulai mendengar suara berat seperti sesuatu yang menyeret tubuh berat di tanah. Jaka beranikan diri untuk melihat lebih jelas ke arah pohon kelor. Dari kejauhan dia melihat bayangan samar seperti seorang pria berdiri di bawah pohon kelor itu. Bayangan itu bergerak pelan, seperti sedang mengamati sesuatu di tanah. Saat Jaka memperhatikan lebih seksama, dia bisa melihat pria itu mengenakan pakaian kotor penuh darah. Pria itu berdiri dengan tubuh terseok-seok, seolah baru saja terjatuh dari suatu tempat. Jaka pun mulai merinding. Dia mulai menyadari siapa pria itu. Itu adalah arwah dari maling yang pernah meninggal di jalan itu. Dulu, maling itu dihakimi masa setelah tertangkap mencuri. Dan meskipun maling itu diketahui memiliki ilmu kebal, akhirnya maling itu tak bisa menghindar dari pukulan batang pohon kelor yang diberikan oleh warga. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa saat dia meninggal, ada seseorang yang secara diam-diam menaburkan jeruk nipis di tempat kejadian. Jeruk nipis yang konon katanya bisa memanggil arwah-arwah yang tidak tenang. Dan sejak itu, jalan itu menjadi saksi bisu dari teror yang tak terhitung jumlahnya. Keesokan malamnya,
Jaka semakin merasakan gangguan yang makin menjadi. Ternyata arwah maling itu tidak hanya mengganggu dirinya, tapi juga warga sekitar. Mereka mulai mendengar suara aneh, merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka, dan ada yang melihat sosok pria di bawah pohon kelor itu setiap malam. Bahkan beberapa pejalan kaki mengaku melihat pria itu berdiri di ujung jalan, menatap mereka dengan tatapan kosong. Suatu malam, Jaka kembali merasa terkejut saat melihat sosok itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, arwah maling itu terlihat lebih jelas. Pria itu berjalan pelan, tubuhnya terhuyung-huyung, dan sesekali terdengar suara seperti keluhan atau rintihan. Sosok itu berhenti tepat di depan Jaka, dan seketika udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Jaka merasa tubuhnya beku dan seolah-olah ada yang menatapnya dengan penuh amarah. Tiba-tiba terdengar suara keras, seperti dentuman keras yang berasal dari pohon kelor. Suara itu menggema di udara, membuat Jaka hampir terjatuh. Tapi sebelum dia bisa berlari, sosok itu melangkah maju dan tiba-tiba angin kencang bertiup hebat menyapu wajah Jaka. Dengan mata yang terpejam rapat, Jaka bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat. Sampai akhirnya sebuah suara berbisik menggema di telinganya. Kau tidak bisa lari. Suara itu berbisik pelan, namun terasa sangat menakutkan. Jaka membuka matanya, tapi sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa bau busuk dan hawa dingin yang menusuk. Namun, itu bukan akhir dari gangguan. Setiap malam setelah itu, suara langkah, bau busuk, dan bayangan itu semakin sering muncul. Masyarakat sekitar mulai menghindari jalan kelor, dan jalan itu pun menjadi sunyi, terkubur dalam kegelapan. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai di sana. Nah, teman-teman, itulah dia kisah tentang jalan kelor yang penuh dengan misteri dan teror. Mungkin kalian pernah mendengar cerita seperti ini di tempat lain.
atau bahkan merasakannya sendiri. Tetapi, apakah kalian percaya bahwa ada kekuatan yang bisa mengikat arwah di tempat tertentu? Buat teman-teman yang punya pengalaman serupa atau pengalaman yang menyeramkan lainnya, coba deh tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi kisah kita berikutnya di History Channel. Oh iya, kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan dengan kisah menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.